materinya udah selesai sampai pewarnaan pelangi ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan topik skripsi ya terkait dengan ini, maka kalian nanti bisa lanjutin namanya ada pewarnaan pelangi anti ajaib dan itu juga ada beberapa artikel yang sudah mengarah ke aplikasinya ya. Nah, tapi di sini kita sampai ke pewarnaan pelangi ya, di mana nanti rencana saya, jadi kan kita hari ini diskusi lebih dalam materinya lagi dan memastikan bahwa kalian semuanya sudah paham nih. Nah, selanjutnya kita akan bersiap-siap untuk mengerjakan proyek untuk tugas akhir kita nanti. Nah, di akhir semester ya, karena kita nggak ada ujian tertulis, maka nanti di pertemuan ke-14 besok ya, kalian saya minta untuk besok kan rencananya pertemuan 14 via WhatsApp grup ya karena mohon maaf karena saya sambil nguji juga besok itu kan. Nah, itu nanti kita akan em, membentuk kelompok, kalian akan membentuk kelompok ya untuk tugas akhir kalian nanti dan kalian mulai mencari untuk apa namanya graf yang akan dijadikan penelitian untuk pewarnaan pelangi ini. Jadi kita kan topiknya pewarnaan pelangi ini. Nanti tugasnya adalah kalian mencari pewarnaan pelangi pada graf mana sih yang belum terpublish juga ya. Nah, kemudian di pertemuan 14 besok kita bentuk kelompok, kemudian kalian akan diskusi awal ya dengan kelompok kalian. Kita sharing juga lewat grup itu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Nah, kemudian di pertemuan ke 15 dan 16, jadi ada waktu 2 minggu kalian untuk mengerjakan apa namanya, untuk mengerjakan proyek kalian tersebut sampai nanti di pertemuan ke-16 di minggu pertama UAS ya berarti ya, itu kalian akan mengumpulkan eh, tugas kalian. Jadi kita tidak ada UAS tatap muka ya, tapi pengumpulan proyek yang kedua ini. Jadi kalian di dalam perkuliahan ini kan ada dua proyek ya kemarin tuh ada yang apa? Ada yang di pertemuan pertama itu kan pelabelannya ya, kemudian yang ini pewarnaannya. Nah nanti kalau misalkan kalian tertarik dengan topik skripsi ini, itu akan digabungkan tuh antara pelabelan anti ajaib itu sama pewarnaan pelangi ini gitu. Jadi ini adalah pendahuluannya. Anak-anak kita udah pernah kuis belum ya? Belum ya? Belum pernah kuis ya kayaknya ya. Sudah pernah ada tugas belum waktu itu? Di yang sebelum, maksudnya tugas individu sudah pernah ada belum? Atau yang selain project? Terakhir tugas kasus pewarnaan titik wilayah dan sisi. Oh iya, itu ada tugas ya, aplikasinya ya. Ya udah ya. Em, yang penting ada nilai lain ya sebelum selain itu kelompoknya beda juga kan? Kelompoknya baru kan itu? Maksudnya beda dengan tugas yang UTS ya, tugas project UTS ya. Beda, Ibu. Oh ya, oke. Nanti yang UAS juga beda ya. Jadi nilainya itu bervariasi, nggak monoton dalam satu kelompok itu aja karena kalian kan juga belajar untuk berkolaborasi ya dengan tim-tim yang berbeda. Mungkin nanti di dunia kerja kalian juga akan menghadapi hal seperti itu gitu kan. Suatu ketika proyek kalian akan bersama dengan tim A, mungkin nanti di proyek yang lain kalian bersama dengan tim B dan lain sebagainya. Oke, nah pertemuan minggu lalu kita kalau nggak salah kan kita asinkronus ya em, tentang pewarnaan pelangi pada graf roda, betul nggak sih? Seingat saya. Iya, Ibu. Draft produk. Dapat nggak itu kan kemarin tuh sempat Ulwan share ya. Sebentar. Udah dicari lagi Ulwan kan waktu itu hmm, untuk yang W5 itu kalau teoremanya itu dia RC-nya 2, betul nggak? Ulwan dapatnya berapa? Masih 3. Iya, Ibu. Saya masih dapetnya 3, Bu. Yang lainnya Ulwan sudah mencari yang W6 dan seterusnya nggak?
Belum, Bu. Belum ya? Ntar dulu. Sebentar, saya lupa. Saya cari referensinya yang itu ya. Hmm. Baik, anak-anak, yang graf roda ya. Oke, sebentar saya share. Kita coba bahas yang graf roda ya. Nanti kalian pastikan kalian sudah paham. Sebentar. Hmm. Kalian tuh harus pastiin dulu ya kalau kalian itu sudah paham dengan konsepnya ya. Untuk kemarin kan sempat saya tanyakan yang waktu asinkronus itu kan bedanya RC dan SRC itu udah bener. Maksudnya SRC itu berarti memang harus yang apa lebih ketat lagi gitu kan ya. Harus lintasan apa yang terpendeknya itu kan yang rainbow gitu ya. Tapi kalau RC cukup yang mewakili aja mau lewat manapun gitu kan. Oke, Ulwan kalau yang tiga itu yang di share Ulwan sebelumnya itu dia untuk lintasan yang mana? Kalau misalkan itu diganti satu atau dua, kendalanya apa? Ini sih Bu, kendalanya kayak saya saya ngeliatnya kalau yang nyebrang itu kadang masih ada yang sama warnanya. Tapi bisa lewat jalan lain kan? Bisa lewat jalan lain nggak? Bisa, tapi eh, ya saya masih nemunya, saya coba-coba masih nemunya angkanya sama, ada yang sama gitu ketemunya. Coba nanti, Ulwan boleh yang di eh waktu itu saya nunjukin gambar graf roda ya kayaknya. Dan saya cari di aplikasi. Hmm, belum ya, kayaknya waktu itu. Oh, saya share di grup sini ya, di grup itu. Nah, ini kan graf roda nih. Yang lainnya juga ikut menyimak ya. Nanti kalian silakan berpendapat ya. Nah, ini kan graf roda. Kalau berdasarkan yang Puluhan bikin itu, yang di-share di grup, itu adalah satu, 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 satu. Ini ya, terus ini ya. Ini saya kasih, misalkan ini adalah W ya. Ini adalah V1, V2, V3, V4, V5. Coba ada yang nggak rainbow nggak? Dari V berapa ke V berapa gitu maksudnya. Oh.
Saya mau yang tiga coba kita hapus dulu ya. Nah, kalau misalkan dia satu atau dua, ada yang ini nggak? Coba kalau V1 ke V2, V1 ke V3, V1 ke V4, satu-satu bisa ya. V1 ke V5, V2, V5. Misalkan ini saya tulis satu ya di sini. Yang nggak rainbow yang kemana? Dari mana ke mana coba? Ada yang nggak bisa lintasannya tuh rainbow, semuanya nggak bisa rainbow dari vertex berapa ke berapa? Ya nggak? Ya, coba checklistnya. V1, V2, V3, V4, V5, V. V1, V2, V3, V4, V5, V gitu kan. Kalau dari V1 ke V2, rainbow ya? Rainbow nggak? Rainbow kan bisa langsung ya? Iya Ibu, rainbow Bu. Rainbow ya. Nanti kalau kalian nggak paham bilang ya. V1 ke V3 bisa rainbow nggak? Lewat V2 ya. Iya lewat V2, 21. Terus V1 ke V4 rainbow nggak? Rainbow Bu, lewat titik W. Ya rainbow ya. Coba V1 ke V5 rainbow ya karena dia deket. Kalau kalau semua titik ke W mah rainbow semua kan? Ya kan? Dari titik berapapun ke W rainbow kan? Karena langsung terhubung dengan W kan V1 sampai V5. Ya nggak? Iya Ibu. Berarti kita anggap W-nya ini kita tidak perhitungkan ya karena dia sudah rainbow. Nah, terus coba cek lagi V2 ke V1 karena V1 V2 rainbow ya ini rainbow juga kan. V3 ke V1 rainbow. Ini udah rainbow. Coba V2 ke V3. Nah, ya rainbow lah. Ini kita tidak mikirin ini karena dia titik yang sama ya. V1 V2 V2 V4 rainbow nggak? V2 V4. Bisa kan Rainbow lewat Bu. lewat V3 ya? Iya Ibu, lewat V3. V2 V5 rainbow kan? Lewat V1 ya? Rainbow nggak V2 V5? Rainbow. Rainbow ya lewat V1 ya? V2, Iya. V1, V5. Terus V3 ke V2 kan V2 V3-nya udah rainbow, berarti dia rainbow. V3 ke V4 ya dia rainbow. V3 ke V5, V3 ke V5 rainbow kan? Rainbow nggak? Kalau kata saya mah rainbow. V3 ke V5 mau lewat W, mau lewat V4, dia kan sama-sama rainbow. Sebentar. Iya, sama-sama rainbow kan? Rainbow nggak? Iya Ibu, rainbow ya. Rainbow nggak? Rainbow Bang. Rainbow ya. Coba V4 ke V2, tapi kan V2 V4 udah kita selidiki rainbow dia.
Berarti dia rainbow nih. V4 ke V3 ya pasti rainbow ya, karena dia lingkaran itu kan urut ya. Nah, V4 ke V5 rainbow ya. V5, V5 ke V2. Ya, ini kayaknya udah rainbow. Ya nggak sih? Kan V2, V5 rainbow. V5 ke V2 itu lewat V1 ya. V, V5 ke V3, kebalikannya V3 ke V5 kan ya, rainbow. V5, V4 rainbow. Udah rainbow. Jadi dia foto dua. Betul nggak? Saya mau memastikan nih. Betul kan? Semua lintasan udah rainbow bukan sih? Dari mana? Ada yang belum kita cari nggak dari titik mana ke titik mana? Kalau yang ke W itu kita abaikan, artinya karena kita sudah yakin dia rainbow, karena bisa langsung kan. Dari titik P1 sampai P5 itu dia terhubung langsung dengan W di tengahnya, sehingga itu yang mewakili rainbow-nya anggapannya ya. Ada diskusi nggak ini? Bener nggak ini rainbow? Ah, bener Bu. Setelah saya, iya bener rainbow semua Ibu. Kayak gini kan, maksudnya pemahaman kalian sudah sama dengan saya kan, maksudnya. Paham kan ya kenapa dia rainbow ya? Kita cari lintasan yang warnanya berbeda. Karena dia bukan strong ya. Jadi cari saja lintasan yang mewakili. Kalau misalkan dia bisa langsung eh, dengan jarak ya kayak tadi itu misalkan V1 ke V2 kan bisa langsung tuh. Ya berarti itu sudah mewakili rainbow-nya kan. Yang agak bermasalah itu biasanya dia yang nggak langsung nih. Misalkan dari V1 ke V3 kita harus pastikan ada nggak dari V1 ke V3 itu yang lintasannya rainbow. Kalau misalkan dia V1 V3-nya itu lewat V5 V4, ternyata dia nggak rainbow karena satu satu dua ya, ada satu yang berulang dua kali. Kalau dia V1 ke V3-nya itu lewat W, dia nggak rainbow karena warnanya sama, 2 dan 2 ya. Kalau V1 lewat V3, dia rainbow. Lewat V2, maksudnya V1 ke V3 lewat V2, dia rainbow karena warnanya 2 dan satu, pelangi ya beda. Nah, maka lintasan tersebut yang mewakili em, bahwa V1 ke V3 itu ada lintasan pelanginya, yakni melalui V2 dan seterusnya. Kita coba yang W6, kita lanjutin biar kalian lebih paham lagi. Maksudnya kita itu kalian coba dulu ya, baru nanti kita bahas. Ini gini kan, dapatnya berapa kira-kira coba? Coba selain uluan, ada yang dapat berapa kira ini? Saya tetap misalkannya V1, V2 gitu ya. Tuan, tuan. W-nya belum. Yang tengah itu W ya. Coba.
Ada yang sudah dapat kah? Yang W6 ada yang sudah dapat belum? Yang lainnya juga ya, karena ini juga sama tugas akhir, maksudnya tugas project. Saya percaya dengan kalian ya, walaupun ya saya tidak menanyakan kepada kalian satu-satu ya, tapi kalian kan sudah dewasa, artinya tanggung jawab ini adalah di diri kalian sendiri. Kalian mau paham, mau cuek dengan perkuliahan ini, itu memang ada di diri kalian sendiri. Jadi terserah kalian gitu kan. Cuman kalau saya sih berprinsip yang namanya ilmu, yang namanya kita belajar itu mungkin kita nggak tahu. Mungkin pada saat ini tuh kita masih belum butuh, tapi bisa jadi nanti suatu saat, entah itu kapan, bisa jadi kita perlu ilmu tersebut di saat yang kita nggak terduga gitu. Jadi selama kita masih mampu untuk mempelajarinya, usahakan kalian juga fokus ya untuk mempelajari materinya. Karena kadang-kadang nanti mungkin 10 tahun lagi kalian ternyata tesis kalian misalkan mungkin 5 tahun lagi misalkan ternyata tesis kalian tentang ini ternyata apa namanya disertasi kalian tentang ini bisa aja kan atau mungkin ternyata kalian butuh materi yang ada kaitannya dengan ini juga karena kalian sudah pernah mempelajarinya maka akan ada memori itu dalam diri kalian sehingga masih bisa mengingat-ingat tapi kalau misalkan saat ini ketika perkuliahan kalian cuek ya ya itu juga saya nggak memaksakan kalian karena itu hak kalian juga ya tapi ya efeknya ke diri kalian juga masing-masing gitu kalau misalkan nanti suatu ketika oh saya pernah nih diajarin sama bu ini gitu kan tapi waktu itu saya nggak dengerin gitu itu bisa aja terjadi juga artinya kalau bagi saya sih nilai yang kalian dapatkan nanti pada perkuliahan apapun ya itu seharusnya menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Kalian dapat nilai A, berarti dosen yang mengampu itu mempercayakan kalian bahwa kalian dianggapnya mampu mendapatkan nilai A, sudah setara gitu kan dengan nilai A. Nah, tugas kalian adalah membuktikan bahwa memang saya itu apa? Saya itu layak gitu untuk dapat nilai A karena nanti di dunia kerja em, kadang atasan itu melihat kita kan, melihat kemampuan kita, melihat cara bekerja kita. Ada kalanya mereka, beliau ya, maksudnya atasan itu akan nggak cuma atasan, mungkin rekan-rekan kerja kita juga gitu ya, akan melihat nilai kita juga. Artinya kayak, ih anak ini IPK-nya tinggi, tapi kok kayaknya materi ini nggak ngerti ya, padahal nilai di transkripnya A misalkan seperti itu. Ya itu seharusnya yang malu ya diri kita sendiri kan. Makanya nilai itu sebenarnya sesuai kemampuan aja. Maksudnya kalau misalkan kalian ngerasa layaknya dapat B gitu, ya udah kalau misalkan dapat B, ya alhamdulillah karena memang ngerasa oh iya saya memang nggak terlalu
paham atau tidak terlalu fokus dengan perkuliahan ini misalkan. Kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian dapat B tapi dosen pengampunya ngasih A, kalian boleh protes. Misalkan, Bu, saya itu nggak terlalu paham, Bu. Itu saya harusnya dapat B aja, jangan A gitu kan. Tapi selama ini jarang yang seperti itu. Kebanyakan dapatnya misalkan C, mintanya yang di atasnya gitu kan. Tapi kalau misalkan emang mampu ya nggak apa-apa. Makanya ketika nilai akhir kemudian ada yang tanya gitu ya terkait dengan nilainya, kita juga welcome. Misalkan, Bu, saya kok dapet C, harusnya saya ngerasa saya dapet A loh gitu kan. Oh ya nggak apa-apa. Eh, Bisa jadi nanti kami akan memberikan kesempatan misalkan, oh kalau misalkan emang ngerasa dapatnya A, misal, oke, bagaimana kalau ada tugas tambahan misalkan, atau mungkin ada tes lisan gitu kan untuk memperdalam. Misalkan dikasih satu soal, silakan kerjakan pada saat itu juga, misalkan. Bisa aja hal-hal tersebut kalau misalkan emang ternyata bisa, ya kita juga nggak nggak akan apa nggak akan ragu untuk mengubah nilainya dari C menjadi A gitu. Itu untuk secara umum ya, perkuliahan secara umum. Jadi makanya kenapa saya dosen kan beda-beda ya. Kalau saya tipe yang merasa ya ini kalian sudah dewasa dan itu tanggung jawab itu ada pada kalian. Saya menganggap kalian sudah balik ya, pastinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalaupun misalkan nyontek atau apa, ya itu memang kan ya tanggung jawab kalian lagi gitu kan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi eh, mumpung ini kan masih belum ujian, atau misalkan ini kan nggak ada ujian tulisnya nanti ya kan kalian ngerjain project, ya setidaknya masing-masing dari kita itu berkontribusi gitu kan. Jangan sampai dalam satu kelompok itu cuman em, orang-orang tertentu saja yang mengerjakan gitu kan. Ya kan nilainya nanti karena nilai kelompok ya jadinya kan sama, tapi kan kita juga malu seharusnya ya kalau misalkan kita nggak ikut kerja tapi dapat nilainya sama. Kecuali misalkan temennya memang eh, udah ya yang lainnya nggak usah ngerjain, saya aja yang ngerjain gitu kan. Kalau misalkan kalian mau percayakan pada saya gitu. Terus kalian setuju, ya udah, berarti memang itu sudah kesepakatan kan. Jadi kalaupun dapat nilai bagus bagus semuanya ya berarti kan udah ada keikhlasan dari masing-masing pihaknya juga. Oke, itu sekilas aja ya. Kita kembali ke perkuliahan ini. Udah ada yang dapat belum yang W6? Aizen, yang lebih kecil. Apakah kalian sedang mencoba untuk mengerjakan yang W6? Kalau saya udah Bu, Dapat berapa uluan? dua juga Bu. Dua. Kalau yang lainnya, tunggu ya. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Uluan dapatnya dua. Yang lain mungkin? Di sini Bu, saya juga dapatnya dua. Ya, good job, Aura. Yang lainnya ada lagi nggak? Oke, Aura boleh di-share V1-nya berapa? Ininya, apa labelnya? Warnanya. Sorry. Ini kan sisi ya. Muter dulu ya, V1, V2, V2, V3 gitu. Boleh disebutin angkanya, warnanya? Sisi V1 ke V2 itu satu Bu. Lanjut, lingkaran ya. Ya, terus V2 ke V3 itu dua. Mm-mm. Kemudian satu, Mm. dua, Mm. dua, Dua, satu. satu. Sebenarnya satu dua juga. Nah terus kalau V1W ini yang ke W ya, urut Ya, dari V1, V2 dan seterusnya. V1 ke W itu satu, Hmm, V2 ke W itu dua, hmm, V3 ke W itu satu, hmm, V4 ke W itu dua, hmm, satu, hmm.
Dua. Mm-mm. Coba satu dua. Kalau misalkan ini saya ubah jadi satu dua masih sorry sorry. Gimana? Yang dua satu ini saya ubah jadi satu dua dia masih rainbow nggak? Sorry nggak apa-apa merah. Ini masih rainbow nggak? Apa ada yang nggak rainbow? Masih rainbow nggak kira-kira? Kan V5, V6, V1 ya. Berarti coba. Satu, dua, satu, V2, V6, satu, dua. Masih rainbow kan? Masih rainbow nggak? Masih Bu seperti. Masih ya? Nah, oke. Ulon, kalau ulon apa? Polanya mirip dengan ini atau enggak? Mungkin beda satu duanya, satu jadi dua, dua jadi satu misalkan atau Sama ibu seperti ini. kayak gini ya. Oke. Em, Selamat, jawabannya betul dua ya. Jadi untuk W6, ini W6 ya. W6 untuk RC-nya itu masih dua dia. Jadi eh dari N-nya itu 4 kan kalau N-nya 3 itu dia satu ya. N-nya itu 4 sampai 6 dia W-nya itu dua. Nah, yang 7 nih apakah bisa dua juga atau mungkin nanti nambah? Nah, kita coba cek ya. Nah, sebelumnya itu tapi saya mau menjelaskan dulu. Tadi kan Aura tadi kan pelabelannya satu dua dua satu gitu kan ya. Nah, karena nanti ketika selain melabelin kan kita membuat rumus fungsinya ya sama seperti pelabelan yang rumus fungsi pelabelan pada saat UTS itu. Jadi saran saya adalah ketika kalian mendapatkan bilangan yang berpola yang bisa digunakan, maka gunakan itu aja. Nah, kalau yang ini kan polanya bisa ketahuan kan, satu dua berselang-seling ya, satu dua satu dua satu dua. Begitu juga yang dalam untuk yang V1W untuk yang ganjil dia satu gitu kan, yang genap dia dua gitu kan. Jadi kita nanti dengan mudah untuk membuat rumus fungsinya. Nah, kalau yang Aura tadi yang misalkan V5, V6 2, V6, V1 1, apakah nggak boleh, Bu? Boleh. Karena kan sama-sama rainbow connection kan, maksudnya sama-sama pelangi. Tapi nanti ketika membuat rumusannya, bukannya nggak bisa ya, tetap bisa, tapi nanti akan nggak bisa berlaku secara umum dalam arti kalau misalkan kita mau mengatakan VI plus satu ketika I-nya ganjil dia adalah satu, nah itu nggak berlaku kan pada V5 V6, maka kita harus membatasi itu, membatasi sampai yang sebelum V5 artinya sampai V3, nanti V5 kita buat rumusnya lagi dan V6 V1 juga bikin rumusnya lagi. Nah, tapi kan itu em, apa namanya, jadi banyak rumusnya ya. Jadi kalau misalkan selama rumusan itu masih bisa direduksi dengan yang sederhana, sebaiknya kita gunakan yang berpola ya. Tuh. Karena nanti untuk mempermudah membuat rumus fungsi pewarnaannya. Oke, good job kalian berdua. Sekarang W7. Ini saya gambar lingkaran aja ya, biar gampang ada 7 titik gitu kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, jauh banget. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, di titik. Oh iya. Kalian coba. Ini kan RC-nya satu, ini dua, ini dua. Nah, bagaimana dengan W7? V1, V2 coba ya sama kalian ya.
Dapat berapa ya? Bisa jadi dua, bisa jadi mungkin akan bertambah gitu. Karena titiknya semakin banyak ya. Anak-anak, kalian perhatikan coba. Di dalam lingkarannya, itu tadi saya baru berpikir, baru eh, di W6, eh, diameternya berapa sih ini? Tiga nggak sih? Dari W6 itu kan misalkan, enggak, betul-betul. Dari V1 ke V3 kan itu ada 6 titik di lingkarannya ya. Kalau dibagi dua kan jadinya tiga ya, tiga titik kan. Artinya kalau misalkan dari V1 ke V4 nih, kita kan bisa muter lewat V2, V3 atau V6, V5. Artinya berimbang. Jaraknya, panjangnya sama gitu kan, berimbang. Nah, tapi ada jalur lain kan kita bisa lewatnya yang lewat titik tengah itu cuma dua. Dua ini ya. Nah, ternyata masih bisa tuh. Nah, sekarang yang W7 di lingkarannya yang luar itu kan dia ada 7. Artinya kalau misalkan misal kita mau dari V1 ke V4, pilihannya adalah lewat V2, V3, ada tiga apa panjangnya tiga ya lintasannya, atau lewat V7, V6, V5, V4 gitu kan, panjang lintasannya adalah 4 gitu kan, atau mungkin bisa lewat W, jadi panjang lintasannya itu 2. Nah, itu kan ada beberapa alternatif di sana. Artinya ini sudah mulai semakin kompleks gitu. Jadi bisa jadi nanti pewarnaan rainbow-nya apakah masih bisa tetap mempertahankan dua. Kalau misalkan masih bisa, bagus ya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, berarti kita harus menambah lagi untuk warnanya jadi tiga atau bahkan empat ya. Tapi kalau misalkan tiga masih bisa, pakai yang tiga dulu.
Dan dia kameranya kalau mewah ini kameranya dari ini kamera ini kamera. Nah, tambah aja ini kamera tiganya ada di atas di bagian duanya. Kitanya ini kan udah tahu lah kalau kalian sudah pernah bahkan sekarang cuma ada nilai apakah kemarin akan dari kedua nggak kuat tes lah sama ya oke ada lima mereka harapannya bisa kita lihat teman-teman ada yang tadi di depan atas ada kelihatan ya maksudnya tapi nggak ada yang di dalam toilet yang nggak ada ya. Oke, kita bakalan oh ini dia kita jalan supaya kita bakal jalan ini teman-teman jalan apa dia lagi bakal jumpa aja seperti Masih dicoba kah? Bentar ya. Eh, saya ke belakang bentar ya. Nanti saya akan kembali. nanti
Ada yang sudah dapat? Belum, Bu. Saya dari tadi nyoba biar dapat dua, tapi masih ada yang double, Bu. Iya, nggak bisa. Tambahin 3, nggak apa-apa. Kalau ditambah 3, bisa nggak? Tinggal. Dan yang satunya nggak bisa. Kalau 3, dapat nggak? Untuk 3 dapat kan? Bisa nggak 3? Atau mungkin harus 4?
Kalau sudah dapat yang W7 tolong kabarin ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak makan yang terus-menerus ya, takut pilus. Kalau berasa nggak kuat, biasanya jangan diterusin. Ada yang dapat 3? Ini saya ketemu tapi mau pastiin dulu Bu, untuk setiap lintasannya. Oh ya, oke, boleh. Kayak tadi aja di checklist, misalkan dari V berapa ke V berapa, kalau ada yang lewat mana bisa rainbow, ya berarti udah cukup mewakili. Selain Urwan mungkin ada yang udah dapat. Hmm? Ada yang punya ide, dia ada berapa nih, apa butuh berapa warna kira-kira ya?
Unwan lagi mastiin ya? Iya Ibu, tapi jadinya eh, berantakan Bu angkanya. Maksudnya nggak Nggak berpola apa-apa. gitu. Nggak apa-apa, tapi dapat 3. Dapat Ibu. Coba bentar. Coba ya. eh Boleh dari V1 melingkar ya ke sampai V7. Berapa aja itunya? Warnanya. Nah, dari V1 V2 berarti 2, 2, 1, 1. 2. Gitu, berselang-seling. Iya, selang-seling 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Oke. Nah, Ulwan mungkin yang ini tuh bisa dibuat 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 gitu kali ya. Nantinya. Coba, coba. Oh, oke ya. Jadi biar apa, jadi polanya itu kan dari V1, V2, kalau ganjil dia 1 gitu kan. Kalau genap dia 2. Nanti baru yang ujung tuh yang N V1 ya kan, V7 V1 kalau N-nya ganjil tuh dia nanti yang iya 3 kan, 3. Coba yang ini dulu aja nggak apa-apa. Ini berapa? Yang V1 ke W? Nah, itu saya mulainya dari 2, Mm-mm. Gini. Terus 2, 3, mm-mm. 2, Mm-mm. 1, Mm-mm. 2, Mm-mm. 1, 3. Mm-mm. Oke. Tapi ini udah dicek. Yang lainnya juga ya, tolong bantu dicek apakah ini sudah rainbow atau masih ada lintasan yang belum rainbow. Coba saya gambarkan lagi ya. Ada 7 titik. Hmm. Ini P1, P2. Nah, misal nih kita mau 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 misalkan gitu ya. Ini apa nih kendalanya? Kalau misalkan ini harusnya berapa ya? Mm, 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 mm. Kalau gini, itu ada yang nggak rainbow nggak? Dari mana ke mana? Tuh dulu. P1, P1, P2. Ini kan kalau yang lingkaran luarnya yang dari V1 ke V7 itu ya, itu udah rainbow ya? Yang nggak rainbow mana? Kan kita cuma lihat aja nanti dari V1 kalau ke W-nya itu kan pasti udah rainbow gitu kan. Nah, dari V1 ke V berapanya nih yang em, dia tidak rainbow. Sehingga, nah nanti ini kita mau tempatin di sini kan, di yang dalam. Coba V1 ke V3 ya. V1 ke V3 rainbow. V1 ke V4, 1, 2, 1, 3. Masih rainbow ya, lewat tengah ya, lewat W. V1 ke V5 rainbow ya, V1 ke V6 rainbow, V1 V7 pasti rainbow ya. V2, V2, V2 V3, V2 V4, V2 V5. Nah ini V2 V5 ini yang nggak rainbow ya.
Betul ya? Iya Ibu, masih ada double warnanya. Mm-mm. Misalkan ini 3 ya. Berarti V2, V5 sudah rainbow ya. Kalau misalkan V2, V5, V2, V6 rainbow ya, lewat atas tuh V1, V7 ya. V2, V7 aman. Terus V3, V3, V4, V3, V5, V3, V6 lewat tengah ya. V3, V7, V3, V7, V3, V7 rainbow ya, lewat yang luar itu V2, V1, V3, terus V4 ya, V4, V5, V4, V6, V4, V7. Nah, V4, V7 juga nggak rainbow ya. V4, V7 lewat mana? Lewat tengah Ibu, satu dua. Oh iya, ini saya kira yang 2 itu. Tengah ya, oke oke. Masih rainbow ya. V4, V7, V4, V1 rainbow ya. Nah, sekarang V5, V5, 6, 5, 5, V4, V3, V4, V2. Ya kan rainbow kan udah dipakai tadi. V5, V6, V6, V7, V5, V7 rainbow kan? Nah, V5, V1. Nah, oh rainbow ya, rainbow masih 1, 2, 3. V6, V7, V6, V1, V6, V7, V6, V1 rainbow. Udah rainbow ya kayaknya ya. V7, V1. Kenapa kita nggak ngelihat V7, V2? Karena kan tadi V2, V7 udah bisa rainbow kan. Dan itu karena dia nggak berarah jadi sama kan. Jadi kalau V2, V7 udah rainbow ya V7, V2 pasti udah ada yang rainbow gitu. Jadi tinggal cari sisanya aja. Udah kan? Udah rainbow nggak nih? Sudah Bu sepertinya. Sudah. Nah kalau kayak gini kan mungkin ya, saya nggak tahu ya nanti polanya mungkin bisa berkembang juga. Ini kan 1, 2, 1, 2, 1, 2 nanti 3 gitu kan. Nah, kemudian yang tengah ini, bisa nggak sih dibuat, misalkan tadi saya sebenarnya mungkin dibuatnya gini ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, tapi kan ini masih sedikit pola ya, artinya masih belum digeneralisasi. Kita kan harus melihat W8-nya, W9-nya gitu kan. Sehingga kita bisa melihat pola W7 ini sama seperti yang mana nih? Mungkin sama seperti yang W8 atau mungkin yang ganjil W7, W9 dan seterusnya gitu ya. Yang W8, W10 itu yang sama juga gitu kan. Nah, kita nggak tahu. Tapi udah betul kalau W7 itu adalah 3. Nah, sekarang ini kalian nanti bisa lanjutkan sendiri ya kalau misalkan penasaran. Nah, saya sekarang mau memperlihatkan dari sumbernya. Jadi dari referensi ini, dari yang artikel tersebut, itu memang untuk wheel, untuk graf roda, itu RC-nya itu adalah 1 untuk N-nya 3, 2 untuk N-nya 4 sampai 6 kita sudah mencobanya ya. Kemudian 3 untuk N-nya itu lebih dari sama dengan 7. Jadi nanti ketika 8, 9, 10 seharusnya itu cuma perlu 3 warna. Nah, kalau untuk pembuktiannya kalian bisa baca di sini nih. Jadi kalau di sini karena dia dibagi ya untuk 3, untuk N sama dengan 3 berarti ya udah tuliskan aja warnanya apa aja gitu kan. Untuk N-nya 4 sampai 6, nah dia di sini menjelaskan, nah WN itu bukan yang komplit sehingga dia lebih beda sama dengan 2. Nah, kemudian nah ini pewarnaan VIV-nya atau kalau kita tuh VIW ya. Nah, itu sama dengan 1. Jadi 1 aja semua. Kalau genap, kalau I-nya genap dan 2 kalau I-nya ganjil maksudnya. Kalau yang 2 kalau I-nya genap. Nah, kemudian warna yang lain
Yang melingkar, lingkaran luarnya itu adalah satu untuk I-nya ganjil, kemudian dua untuk I-nya genap, sehingga didapatlah RC-nya dua. Jadi kita sebutkan pewarnaannya apa. Nah, kalau misalkan lebih besar sama dengan 7, karena dia mengeneralisasi ya, untuk lebih besar sama dengan 7 itu berlaku untuk 8, 9, dan seterusnya ya, sampai N ya, kita nggak tahu N-nya berapa gitu kan. Nah, dia menggeneralisasi bahwa, mana ini? Dia RC-nya itu dia bilang yang pertama dia buktikan kondisi bahwa RC-nya itu akan lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang kedua, ya, oh bentar, dia membuktikan bahwa RC-nya itu kurang dari sama dengan 3 dengan keterangan yang sebelumnya itu ya, warnaannya itu. Nah, kemudian kan kita mau menyebutkan bahwa RC-nya itu sama dengan, kalau sama dengan kan berarti dia kurang dari sama dengan, dan dia juga berlaku lebih dari sama dengan ya. Sehingga artinya dia sama gitu kan, bernilai pada nilai itu gitu. Nah, karena yang kurang dari sama dengan 3 sudah, nah sekarang membuktikan nih lebih besar sama dengan tiganya yang seperti apa. Nah, dimisalkan dulu bahwa RC itu lebih besar sama dengan 2. Nah, membuktikannya itu gimana? Dia pakai kontradiksi. Artinya, andaikan, andaikan RC-nya itu sama dengan 2, dia akan membuktikan bahwa, oh itu nggak bisa gitu. Nah, karena ini kan, there is no rainbow path gitu kan. Nah, ketika dia sudah membuktikan bahwa apa RC-nya itu bukan 2, ternyata nggak bisa gitu kan 2, berarti kan mau nggak mau dia 3 kan, lebih besar sama dengan 3 kan, nggak 2 nggak bisa berarti harus nambah nambah apa nambah warna gitu kan. Berarti nambah warnanya berapa? Bisa 3, bisa 4. Artinya itu kan berarti lebih besar sama dengan 3 RC-nya. Nah, sedangkan pada kondisi sebelumnya RC-nya itu dia membuktikan bahwa kurang dari sama dengan 3. Nah, karena memenuhi keduanya ini, dia membuktikan bahwa dia kurang dari sama dengan 3, juga lebih besar sama dengan 3, artinya mau nggak mau RC-nya itu adalah 3 untuk N yang lebih besar sama dengan 7. Nah, tapi cara pembuktian itu kan bisa bermacam-macam. Kalau kalian mungkin bisa membuktikannya dengan, misalkan kalian sampaikan polanya gitu kan. Tapi kalau kalian bisa membuktikan dengan cara seperti ini, itu lebih bagus. Karena memang kalau ini kan jurnal internasional ya. Karena lebih general, maksudnya lebih logis bagi orang matematika itu, dia logis. Kenapa? Karena memang untuk membuktikan sama dengan 3, artinya kan dia kurang dari sama dengan 3, dia juga lebih besar sama dengan 3. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa ya RC-nya itu nilainya adalah sama dengan 3 itu. Nah, sedangkan untuk SRC-nya bisa seperti ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu ya, maksudnya dalam perkuliahan ini kita mungkin tidak bisa berfokus pada SRC, tapi setidaknya kalian tahu bahwa SRC itu berarti cari lintasan yang terpendeknya gitu kan, yang harus rainbow. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pada saat kalian mengerjakan project, kalian misalkan mau mengerjakan SRC juga, itu sangat dipersilakan. Dan eh, saya akan senang sekali gitu kan ketika ada yang membahas tentang SRC. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, untuk bekal kalian nanti akan diskusi kelompok ya nanti, dan untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kalian coba pahami. Jadi kita tuh bisa belajarnya tuh dari artikel ini, kalian bedah satu-satu. Ini kan definisi RC sama SRC waktu itu sudah saya jelasin ya yang itu. Terus habis itu ini sebenarnya saya ngejelasinnya dari sini aja gitu kan, untuk CN gitu kan, untuk cycle. Untuk cycle tuh RC-nya berapa? Di sini juga sudah ada, kalian tinggal mempelajari kembali. Untuk yang wheel sudah ada juga. Nah, kemudian kalian bisa lanjut. Nah, nah ini kalau ini kite, kite itu layang-layang ya, kite layang-layang yang eh, apa namanya, banyaknya titiknya tuh S, ada juga T ya, untuk variabelnya itu ada S dan T juga. Sorry, ini sebentar, K ini apa ya? Kite apa? Nanti coba kalian cek ya, kayak dia tuh layang-layang, biasanya ada titik dan sisinya diituin. Layang-layang atau komplit, tapi atau komplit grafik
Kalau complete bipartit itu KM, N ya? Apa mungkin itu ya? Tapi ini S, T ya? Kayaknya ini layang-layang deh. Nah, kemudian ini ada kapartit graph. Ya, bukan bipartit. Dan lain sebagainya. Nah, saya minta kalian setidaknya untuk yang will, kalian coba pahami itu, yang will. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa juga baca di buku yang sudah pernah di-share ya. Ini gimana sih cara dapetinnya? Saya mau cari buku ini memang dari dulu itu, dari semenjak saya punya filenya dan hilang entah kemana. Nah, di sini juga dijelaskan tentang coba basic result ini dia nggak bisa diklik ya. Tentang apa? Di sini tuh ada dia lebih banyak bercerita karena ini buku ya, jadi dia lebih detail ini sebenarnya tentang rainbow coloring itu sendiri. Jadi, nah ini kan ini sebenarnya bagian dari papernya itu kan, dari paper itu akhirnya dibukukan agar lebih detail nih. Ini kan tadi apa hasil-hasil yang ada dalam paper itu juga ya. Tapi di sini lebih jelas ada batas atas, batas bawahnya dan lain sebagainya. Nah, nanti eh besok, oh ya besok. Nah ini sekalian ya, karena besok kan saya nggak bisa ngejelasin lewat Zoom gini ya. Jadi besok eh, hal yang pertama yang saya minta kepada kalian sebelum kalian memang mencari, mau mengerjakan tugas dan mencari pelabelan, mencari pewarnaan apa pelangi ya untuk graf tertentu, maka besok nanti tolong dibentuk kelompok dan tiap kelompoknya itu mencoba, bukan mencoba, memang harus mencari referensi yang untuk kalian belajar dulu. Jadi sebelum kalian benar-benar terjun gitu, kalian coba pelajari dulu. Jadi kalian coba cari artikel kayak ini ya. Ini kan artikel juga nih, tapi biasanya ada Rainbow Connection pada graf apa. Boleh yang di jurnal bahasa Indonesia atau boleh juga di jurnal yang luar negeri itu boleh. Nah, kalian coba ambil artikel tersebut, kemudian kalian download ya maksudnya, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Pastikan, nah cara diskusinya gimana? Kayak tadi. Jadi kalau misalkan biasanya tuh ada teorema seperti ini nih, yang ini kan RC-nya ini untuk sikel sekian gitu kan. Nah, kalian bahas biasanya di dalam artikel tersebut itu juga akan dibuktikan bahwa oh kok bisa dia RC-nya itu segitu gitu kan. Kalian buktikan bahwa artikel itu oh iya emang benar gitu kan. Tapi bisa aja sih artikel itu salah ya. Nah, jadi kalian buktikan bahwa oh iya, oh seperti ini caranya sampai kalian paham. Jadi di pertemuan besok itu saya pengen kalian paham setidaknya satu graf lagi selain will yang kita bahas tadi itu ya, satu graf lagi dari artikel tertentu gitu kan, terserah. Nanti kalian share ya artikelnya di grup kita, jadi bisa buat bahan belajar untuk teman-teman yang lainnya. Walaupun kalian wajibnya itu satu satu graf aja di apa diteliti dulu gitu kan, maksudnya dipelajarin dulu di dalam artikel itu. Nah, selanjutnya nanti setelah besok kalian diskusi dan kalian sudah mantap ya, maksudnya udah lebih yakin gitu kan terkait pewarnaan pelanginya. Nanti mulai minggu depan, maksudnya mulai minggu depan itu maksudnya Senin besok juga boleh sih. Kalian mulai diskusi untuk menentukan graf apa nih, sama kayak pelabelan kemarin ya. Kalian coba cari searching gitu kan suatu graf. Kalau kalian kan sekarang pewarnaan pelangi, berarti kalian boleh cari graf yang pelabelan nih. Kan bukan pewarnaan pelangi kan? Nah, yang masih belum ditemukan pewarnaan pelanginya, boleh kalian jadikan itu sebagai bahan untuk proyek kalian di tugas akhir semester ini gitu. Caranya sama, kalau yang bedanya cuman kalau kemarin kan pelabelan, kalau yang sekarang pewarnaan. Atau mungkin ternyata graf kalian yang waktu pelabelan kemarin itu masih belum ada yang menemukan untuk pewarnaan pelanginya, itu bisa kalian pakai ya. Jadi kalian melanjutkan dari yang pelabelan pelabelan ajaib itu ya, itu bisa kalian gunakan untuk kemarin tuh pelabelannya ajaib apa anti ajaib sih? Ajaib ya kayaknya, ya. Nah, itu bisa kalian pakai untuk yang pewarnaan pelangi ini gitu.
penjelasan saya ini apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Bisa ya, oke. Jadi besok kan kita secara asinkronus. Saya nggak bisa ngobrol banyak gini mungkin ya. Jadi intinya besok kalian akan melakukan itu. Kalian bentuk apa kelompok, kemudian kalian cari satu artikel yang untuk kalian pelajari bersama dengan kelompok kalian. Kemudian kalian share masing-masing kelompok artikelnya itu di grup agar teman-teman yang lain nanti masukin drive aja nggak apa-apa juga nanti ya sebagai referensi untuk teman-teman yang lainnya juga. Nah, setelah kalian yakin, kalau misalkan kalian ada yang nggak paham pada saat besok itu misalkan nggak paham, kalian nggak apa-apa diskusi di dalam grup tersebut, tanyakan kepada saya atau mungkin ada teman dari kelompok lain yang bisa membantu gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya kalian mencari graf itu untuk tugas akhirnya ya. Kalian mencari graf yang memang masih belum ditemukan warnaan pelanginya dan kalian coba untuk cari itu. Nah, anak-anak, kalian coba semaksimal mungkin ya. Artinya begini, kalau ternyata kalian cuma nemu polanya, nggak sampai N-nya cuma sampai, misalkan kayak Will tadi cuma sampai 7 Bu. Nggak apa-apa, kerjain aja sampai 7. Kalau kalian nggak bisa bikin fungsinya, yang pertama sebelum deadline pengerjaan tugas itu kalian boleh tanyakan kepada saya. Nanti kita diskusi bersama. Misalkan, Bu, saya sudah dapat polanya kayak gini, tapi saya bingung untuk menentukan rumus fungsinya. Misalkan, itu nggak apa-apa. Kita diskusi. Tetap ada waktu untuk. Tapi mungkin secara online ya. Maksudnya kalau misalkan nggak bisa tetap muka ya. Nah, kemudian eh, yang kedua, kalau misalkan yang pertama, kalian coba kerjakan sampai N berapapun. Memang untuk nilainya, kalau misalkan kalian bisa mengerjakan sampai N yang umum ya, yang general itu pastinya akan lebih bagus gitu kan ya dibandingkan yang terbatas N-nya. Tapi saya di sini juga akan melihat dari rincian pekerjaan kalian. Artinya bagaimana cara kalian untuk membuktikannya, kemudian bagaimana alur berpikir kalian untuk pembuktiannya, seperti itu. Jadi nggak cuman dilihat dari situ aja. Harapannya ya memang bisa N untuk general, tapi eh, dalam waktu 2 minggu itu kan kita nggak tahu ya kalau kalau penelitian seperti ini tuh nggak bisa diprediksi kita akan selesai kapan sebenarnya, bisa aja cepat, bisa aja kalau tiba-tiba dapat ide gitu bisa aja cepat, kalau misalkan buntu banget itu bisa aja 2 minggu nggak selesai gitu kan. Tapi karena kalian itu berkelompok bukan sendiri, kalau skripsi kan nanti sendiri ya, kalau karena kalian berkelompok jadi kalian kan ada teman untuk sharing diskusi ya, jadi harapannya kalian bisa untuk mendapatkan bilangan kromatik ya, bilangan rainbow connection number-nya itu RC-nya itu ya untuk graf yang kalian teliti nanti. Baik, anak-anak mungkin itu saja dari saya ya untuk pertemuan ini. Tolong dipelajari ya nanti untuk artikelnya dan juga untuk besok tolong dipersiapkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ibu maaf izin bertanya Boleh. untuk kelompok proyek yang baru ini itu kelompok baru atau yang lama? Baru. Yang jumlahnya berapa orang ya, Ibu? Kalau yang UTS kemarin berapa orang per ininya? 3 ya? Tiga, Bu. Ya, samain aja 3. Baik, sih. 3, tapi beda ya. Kelompoknya dikocok lagi jangan disamain ya, karena agar nilainya itu bervariasi dan kalian mendapatkan pengalaman yang beda-beda gitu kan. Mungkin di kelompok ini seperti ini, di kelompok lain seperti apa gitu kan. Kalau beda-beda, kalau sama nanti oh itu mah orang-orangnya itu aja kalian udah kenal gitu kan, udah tahu cara kerja kelompok kalian itu gitu kan. Jadi belajar juga untuk beradaptasi ya. Baik, gitu ya anak-anak ya. Besok insya Allah kita mulai jam 10 insya Allah semoga bisa tepat waktu ya. Karena saya sambil nyelingin dengan menguji SPS. Oh iya, besok itu kan ada SPS. Eh, Salah satu topiknya itu ada yang tentang graf juga. Itu tentang bandwidth ya. Kalian boleh untuk nontonnya ya silakan. Untuk melihat yang topik lainnya juga ada sih yang bukan graf juga ada 3 orang besok yang akan presentasi atau mengikuti sempronya. Jadi kalian boleh juga untuk mengikuti. Jadi kalau misalkan diskusi kelompoknya besok perkuliahan teori grafnya di ruang PS juga nggak apa-apa.
gitu ya. Jadi nggak ngekang waktunya di mana, tempatnya di mana. Waktunya mah besok, tempatnya terserah. Bisa kalian online mungkin, bisa kalian luring mungkin gitu. Baik, anak-anak mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Tidak ada. Apakah cukup jelas yang saya sampaikan pada pertemuan ini? Cukup jelas, Ibu. Jelas Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya anak-anak. Em, Terima kasih juga selama perkuliahan ini ya. Mungkin kita nggak tahu ya akan Zoom lagi apa enggak, tapi bisa aja untuk diskusi itu masih terbuka ya waktunya. Terima kasih banyak untuk perkuliahan ini. Mohon maaf jika selama perkuliahan mungkin saya kurang maksimal, mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan baik yang saya sengaja maupun tidak disengaja ya. Mohon dimaafkan. Semoga kalian berjalan dengan lancar ya perkuliahannya dan juga untuk persiapan UASnya untuk mata kuliah apapun ya. Semoga bisa kalian maksimalkan persiapannya dan mendapatkan nilai yang terbaik ya, yang sesuai dengan target kalian. Saya izin undur diri ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin.